من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلامية، تحية المباركة، وأبشركم تحية أهل الجنة. بسم الله ما شاء الله، لا يظن خيرا إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان بنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصلح السوء إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta yang kami hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan yang kami cintai teman-teman seperjuangan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saing salam takzim, izinkanlah kami menyampaikan sebuah saran syairil Quran yang berjudul Bukti Kuasa Allah dan Barometer Pribadi yang Berkualitas. Pada surah Al-Mulk yang merupakan surah Makkiyah yang menekankan ajaran pengesahan terhadap Allah, menyebutkan setidaknya ada 6 poin dalam surah tersebut, yakni menetapkan eksistensi Allah dan keesaannya, keluasan ilmu dan kuasanya, peringatan terjadinya hari kiamat, mengingatkan akan nikmat Allah atas hambanya, menghubungkan rezeki dengan menjelajahi bumi, serta tawakallah kepadanya dalam pembukaan tepatnya surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2 yang disampaikannya. Bukti kuasa Allah yang salah satunya pencipta hidup dan mati. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Pada ayat yang pertama, Allah memuji dirinya dalam pembukaan surah ini bukan tanpa alasan. Mengutip Az-Zuhaili, Allah memuji dirinya untuk mengajari li-ta'lim dan memberikan petunjuk al-irsyad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pengelola seluruh semesta. Dalam nuzum Abdurrahman Al-Bikai, Allah menegaskan pujiannya berupa keagungan, kesucian dan keluhurannya. Ialah sebagai bukti dari kuasanya membinasakan orang yang ingkar terhadap ajarannya, yakni istri Nabi Nuh alaihi salam dan istri Nabi Lut alaihi salam, serta mengangkat derajat orang yang iman dan patuh terhadapnya, yakni Maryam binti Imran dan Asya istri Firaun si pembangkang sekalipun. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada ayat yang kedua, Allah pencipta kematian dan kehidupan. Kemampuan mencipta hidup dan mati yang disampaikan surah Al-Mulk ayat 2 merupakan salah satu sifat Allah yang Maha Kuasa. Disebutkannya mati dan hidup, hanyalah Allah yang bisa menciptakannya. Tanpa hidup dan mati, manusia tak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
bahwa perbuatan baik mewujudkan pribadi yang berkualitas. Pada akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan inti kehidupan dan kematian, yakni untuk menguji manusia mana yang paling baik dan buruk perbuatannya. At-Tabari menafsirkan ahsanu amala dengan mana yang paling taat dan semangat mencari ridho Allah, maka disebutkannya Ahsanu amala, yang paling baik perbuatannya. tanpa dibarengi dengan aswa'ul amala, yang paling buruk perbuatannya, semata-mata untuk menarik perhatian manusia. Quraisy menjelaskan agar manusia semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu, mengapa ujian itu berupa hidup dan mati? Mengapa? Ibnu Asy'ar menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup dan mati untuk menguji manusia. Siapa yang paling baik dan buruk perbuatannya, dengan diberi kehidupan, manusia akan punya kesempatan berbuat baik, begitu juga untuk berbuat buruk. Sampai ia menjumpai kematian, ia akan dinilai, diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebaikan dan kejelekan yang ia perbuat. Demikianlah Allah dengan kuasanya atas yang di dunia dan akhirat menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita. Dua ayat ini juga menasehati kita bahwa sejatinya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah perbuatan kita selama di dunia ini. Sudahkah baik di perbuatan yang kita salurkan, baik beribadah kepadanya ataupun kebaikan untuk diri sendiri dan sesama. Demikianlah syarah-syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila liqa fil waqtil akhir. Ihdinas siratal mustaqim.